Rajin ke gereja, aktif pelayanan, tapi belum sungguh-sungguh menjadikan Tuhan pusat. Cut. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Maya di Nirmala Project 1001 Cerita. Hari ini aku akan share review dari satu buah buku yang sepertinya udah gak asing lagi buat kita semua. Buku itu judulnya The Sacred Search. Nah, bukunya yang ini nih. Kelihatan kan? Sebenarnya buku ini itu adalah buku terjemahan yang kalau di Indonesia dalam terjemahan bahasa Indonesia diterbitkan oleh Literatur Perkantas Jatim setebal 261 halaman. Harganya itu sekitar 60 ribuan kalau belinya di Shopee. Buku ini sendiri dituliskan oleh Gary Thomas. Dia itu adalah seorang penulis dan pengajar Kristen di Western Seminary dan udah menulis beberapa buku juga selain The Sacred Search. Contohnya Sacred Marriage, Sacred Parenting, dan Sacred Influence. Nah, subjudul dari buku ini adalah bagaimana jika pertanyaannya bukan tentang siapa yang akan Anda nikahi, tetapi mengapa Anda menikah? Sebagai bagian pembuka dari buku ini, Gary menjelaskan tentang dua jenis air mata. Yang pertama adalah air mata dari seorang pria yang menderita dalam pernikahannya, dan yang kedua adalah air mata dari seorang wanita yang menangis terharu karena dicintai oleh seorang laki-laki yang mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Air mata duka atau air mata sukacita yang kita inginkan dalam pernikahan kita. Apakah kita menginginkan sebuah pernikahan yang terasa seperti salib atau sebuah pernikahan yang memiliki cita rasa surga? Dan kira-kira di ulang tahun ke-10 pernikahan kita nanti, air mata manakah yang akan kita teteskan? Bagian kedua yang aku mau jelaskan adalah soulmate, S-O-U-L, atau soulmate, S-O-L-E. Budaya kita merengkuh keyakinan bahwa hanya ada satu orang yang mampu melengkapi kita, atau kalau dalam bahasa modernnya itu dibilang the missing puzzle. Nah, istilah soulmate ini sebenarnya berakar dari seorang filsuf Yunani bernama Plato sekitar lebih dari 2000 tahun yang lalu. Menurut Plato, zaman dahulu itu ada ras super manusia androgynous. Jadi ras super ini adalah orang-orang utuh yang memiliki hakikat laki-laki dan perempuan di tubuh yang sama. Orang-orang dari ras super ini berupaya untuk menggulingkan tahta para dewa. Maka untuk melemahkan mereka, para dewa memisahkan mereka menjadi dua bagian. Kedua bagian ini kemudian memiliki kerinduan untuk bersatu kembali. Dan menurut Plato, kalau mereka sudah bertemu, mereka tidak akan mau lagi melakukan apapun kalau tidak bersama. Jadi menurut Plato, cinta itu membuat manusia menjadi lemah. Sementara kan menurut Alkitab, cinta itu justru membuat manusia menjadi kuat kan? Kalau misalnya nih, kita merasa terhubung dengan seseorang, sampai-sampai kita merasa putus asa atau panik, hanya karena nggak berhubungan dengan dia selama beberapa jam aja. Kalau misalnya udah gitu kan nggak sehat ya, hidup kita juga jadinya nggak maksimal gitu. Nah, menurut Plato, keterpisahan dengan manusia itulah yang membuat kita lemah dan nggak utuh. Sementara menurut Alkitab, yang menjadikan kita utuh itu bukan manusia lain, tetapi Allah. Gitu. Sementara itu, soulmate, S-O-L-E, itu diambil dari kata sol sepatu. Gitu. Jadi seperti sepatu yang menemani kita berjalan, soulmate itu adalah orang yang akan berjalan bersama kita dalam menempuh perintah Alkitab untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kasih jenis ini tidak berlandaskan perasaan, melainkan pengorbanan. Di poin ketiga, aku mau bercerita tentang gaya berhubungan dari orang-orang. Yang mana gaya kita nih? Sebenarnya ada beberapa yang Gary ceritakan di buku ini, tapi aku cuma ambil 4 aja. Yang pertama itu rekan bisnis dan idealis romantis gitu. Jadi yang satu ini mencari keuntungan seperti sedang berbisnis, keuntungan apa yang bisa dia dapatkan dari pasangannya. Sementara yang satu lagi itu orang yang idealis dalam hal romantis gitu. Jadi memang dia menikah itu untuk mencari cinta sejati gitu. Dan Gary memberi contoh itu salah satunya ketika wawancara antara Pangeran Charles dan juga Putri Diana gitu kan. Ketika diwawancari apakah kalian sedang jatuh cinta, Putri Diana menjawab iya, sementara Pangeran Charles menjawab ya apapun itu artinya gitu. Jadi mereka punya tujuan yang berbeda dalam pernikahannya. Kemudian yang kedua itu adalah Adonis dan Aphrodite. Ini adalah orang-orang yang berfokus pada daya tarik seksual dan kecantikan gitu, ataupun pesona dari fisik lah.
ketampanan, kecantikan dari pasangannya gitu. Pertanyaannya, hal-hal seperti itu tahan berapa lama gitu kan? Kalau misalnya kita udah tua nih, apakah kita masih bisa mengasihi pasangan kita? Atau kalau misalnya dia sudah tua, apakah dia akan mengasihi kita juga? Karena kan bentuk tubuh orang berubah kan setelah menikah. Mungkin perempuan udah melahirkan nanti, udah gemuk atau seperti apa, apakah pasangannya akan mengasihinya seperti sedia kala? Di nomor 3, itu adalah pernikahan rumah dan keluarga. Jadi mungkin ini kalau teman-teman sering dengar ada perbedaan antara house dan home. Kalau house itu kan bicara benda ya, gimana interior rumahnya gitu. Sementara home itu bicara soal tempat untuk pulang gitu. Jadi ada orang-orang yang fokus pada house. Dia mau dekorasi rumahnya tuh sebagus mungkin, interiornya dipilih sangat hati-hati. Sementara pasangannya nggak menginginkan hal yang kayak gitu. Dia lebih menginginkan ya rumah itu tempat pulang, agak berantakan ya nggak apa-apa lah. Yang penting bisa menjadi tempat yang nyaman. Jadi tujuannya udah berbeda nih dalam pernikahan mereka. Dan yang keempat, contoh yang keempat itu adalah pasangan polisi. Adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan untuk mengawasi dan diawasi. Gitu dia. Jadi kira-kira dari 4 contoh ini, kita masuk gaya yang mana ya? Poin keempat yang aku mau highlight dari buku ini adalah sejarah seksual masa lalu. Yang pertama itu pornografi, onani, dan masturbasi. Ada beberapa orang yang berpikir bahwa pernikahan bisa membuat mereka berhenti melakukannya. Padahal sebenarnya enggak gitu. Pernikahan itu bukan solusi dari seseorang dia berhenti jadinya nonton porno atau onani atau masturbasi gitu. Hal-hal ini sebenarnya sangat berbahaya gitu. Yang pertama, orang yang punya kebiasaan nonton porno, onani, atau masturbasi itu memiliki gambaran yang salah tentang seks gitu. Bahwa perempuan atau laki-laki itu suka diperlakukan seperti ini gitu, sesuai dengan apa yang dia tonton misalnya. Padahal kan itu cuma di film ya gitu. Nah itu juga misalnya nonton porno itu bisa memberikan referensi yang melimpah soal gaya-gaya dan lain sebagainya gitu kan, yang mengakibatkan fantasi seksnya jadi nggak terkontrol. Dan selalu ingin sesuatu yang baru dan lebih lagi dari sebelumnya. Terus kalau misalnya dia nggak puas dengan pasangannya gimana? Kalau pasangannya nggak bisa memenuhi fantasinya gimana? Masa dia mau selingkuh kan dari pernikahannya? Jadi itu nggak baik ya. Kemudian yang paling penting, di dalam seks di internet itu tidak ada koneksi jiwa. Padahal koneksi itu adalah satu-satunya ekspresi seksual yang memuaskan untuk hubungan jangka panjang. Jadi jangan pernah berpikir bahwa aku menikahlah supaya berhenti nonton porno, supaya berhenti onani, supaya berhenti masturbasi. Itu nggak ada ya. Dan pasti sedih ya rasanya kalau misalnya kan aku udah menikah nih dengan suamiku, tapi suamiku lebih bisa merasa puas secara seksual dengan memakai sabun atau ketika sendirian di kamar mandi. Kan sedih ya jadi perempuan. Laki-laki juga pasti sedih kan kalau misalnya diperhadapkan dengan perempuan yang seperti itu. Gitu. Kemudian sejarah seksual masa lalu yang perlu dipertimbangkan itu, apakah dia pernah berhubungan intim atau aktif secara seksual di masa lalu gitu. Apakah kita sanggup menanggung hal ini sebelum dilanjut nih hubungannya? Jadi lebih baik ya dipertimbangkan dari sekarang. Kalau memang kita nggak bisa menerimanya, ya lepaskan gitu. Nah, ketika aku meng-highlight bagian ini, aku nggak sedang mengkampanyekan, oke, cari aja orang dengan track record yang putih seperti salju gitu. Nggak ada ya orang yang seperti itu kan. Semua orang punya masa lalu, semua orang punya background dosa gitu. Tapi kan kita bisa lihat nih, apakah dia berjuang meninggalkan dosa itu atau tidak. Apakah dia masih terikat atau tidak. Ingat loh, kita nggak boleh kompromi sama dosa-dosa seperti ini gitu. Karena kalau sebelum menikah aja dia nggak mau berubah, boro-boro setelah menikah. Poin terakhir yang aku mau highlight dari buku ini adalah ketika Gary menjelaskan tentang orang-orang yang bermasalah. Kita kan mungkin nih bertemu dengan orang-orang yang bermasalah di sepanjang hidup kita, bahkan mungkin menjadi pasangan kita. Nah, dari contoh-contoh yang Gary berikan, aku ambil 3 aja ya contohnya. Yang pertama itu adalah orang-orang yang hanya bisa menerima tanpa mau memberi. Kita tuh kan harus memberi dan menerima, nggak bisa memberi terus tapi nggak pernah menerima. Atau menerima terus tapi nggak bisa memberi. Karena memberi dan menerima itu kedua-duanya butuh kerendahan hati. Kemudian orang-orang bermasalah yang kedua adalah apakah dia adalah seseorang yang dihormati secara umum. Apakah dia adalah seseorang yang bermartabat, dihormati keberadaannya, terutama oleh inner circle kita. Jadi kan kalau misalnya nih, orang-orang terdekat kita aja nggak respect sama dia, kita perlu bertanda tanya dong, kenapa ya orang-orang terdekatku nggak respect sama pasanganku ini, kira-kira apa yang salah dengannya?
Dan orang bermasalah yang ketiga itu adalah orang-orang yang tidak lengkap. Pernikahan itu tidak pernah menyelesaikan masalah kekosongan hati. Pernikahan justru membuatnya menjadi semakin jelas. Jadi kalau ada seseorang yang tidak bisa hidup tanpa kita, sudah pasti dia juga tidak akan bisa hidup dengan kita. Next, aku mau share bonus. Itu sebenarnya nggak ada di buku ini, tapi hasil perenunganku dari buku ini. Teman hidup idaman, cek! Yang pertama, apakah aku lebih bahagia, bersukacita, dan merasakan damai sejahtera ketika bersama dengannya? Juga, bagaimana dengannya? Jangan-jangan cuma kita nih yang bahagia, bersukacita, dan merasa damai sejahtera. Tapi dia enggak. Kemudian yang kedua adalah, apakah aku mengalami pertumbuhan dalam kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual selama menjalin hubungan dengannya? Bagaimana dengan dia? Yang ketiga, apakah kami menyembah Tuhan yang sama? Di sini kita nggak sedang bicara soal mencari pasangan yang seagama ya, tapi kita mencari yang setuhan. Kenapa aku bilang begitu? Karena sebenarnya nggak sedikit orang yang ngakunya Kristen, sering ke gereja, aktif pelayanan, tapi belum sungguh-sungguh menjadikan Tuhan pusat atas hidupnya. Yang keempat, apakah dia menghormati kesetiaan? Kita bisa lihat track record-nya seperti apa, apakah dia mungkin pernah atau bahkan beberapa kali berselingkuh dengan pasangan sebelumnya. Kemudian yang kelima adalah, apakah dia menghormati kekudusan? Kita perlu melihat checklist-checklist ini, apakah pasangan kita memenuhi kriteria tersebut dan apakah kita juga. Karena so pasti ya, Tuhan itu kan mengasihi anak-anaknya. Gak mungkin dong Bapak mau memberi anaknya kepada orang yang sembarangan. Tuhan gak mungkin mau kasih kita kepada lawan jenis yang sembarangan. Dan Tuhan juga gak mungkin mau kasih dia kepada kita yang sembarangan. Jadi poinnya memang harus mencapai dua-duanya nih. Kita harus hidup kudus, dia juga harus hidup kudus. Oke, kita masuk ke bagian akhir yaitu penutup. Jadi apa sebenarnya alasan kita menikah? Apakah seks, keturunan, harta, rasa kasihan terhadap pasangan kita, atau sebenarnya berlandaskan dari kerendahan hati untuk membangun sebuah keluarga yang mengasihi dan menyembah Tuhan dan berlandaskan kekudusan. Kalau bicara soal teman hidup ini, aku tuh selalu ingat sama kisah Abraham dan Ishak ya. Memang itu kisah antara ayah dan anak, tapi kita bisa tahu dong bahwa Ishak itu datang ke hidup Abraham melalui sebuah penantian yang panjang. Abraham itu menanti lama sekali sampai akhirnya bisa memiliki Ishak di hidupnya. Dan ketika Ishak sudah lahir, Tuhan justru meminta Ishak untuk dipersembahkan baginya. Kebayang gak sih rasanya jadi Abraham? Ada anak yang dinanti-nantikan nih, janji Tuhan selama berpuluh-puluh tahun. Setelah lahir, diminta dipersembahkan. Tapi kita lihat iman Abraham. Jadi kita juga harus punya hati seperti Abraham yang percaya bahwa Tuhan menjaga apapun yang kita taruhkan, termasuk hati kita, hingga harinya kelak. Selama masa penantian, jangan lupa mengutamakan kekudusan, karena hanya di dalam kekudusanlah kita bisa melihat kemuliaan Allah. So, itu aja review buku dari aku, review buku The Sacred Search. Semoga teman-teman bisa suka, dan juga kalau bisa baca sendiri ya bukunya. Sebagai penutup, aku mau kasih satu closing statement buat teman-teman semuanya. Kasih yang datang dari Allah itu memerdekakan, kasih yang datang dari Allah itu menguduskan. Sampai jumpa di review buku kita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye!